hajilah, umrahlah. Antara haji dan umrah, kata Nabi, setiap haji atau umrah itu menghapus kefakiran dan dosa. Jadi orang kalau haji, Ibu, kata Nabi, kalau haji dia akan ditutup dari dia faqra, kefakiran. Maka mustahil orang pulang haji miskin. Saya tidak pernah lihat, Ibu, orang kalau pulang haji jatuh miskin. Kenapa? Karena kata Nabi, haji itu menghilangkan al-faqra. Orang yang haji itu tamu Allah. Maka kata Nabi, kalau engkau tamu Allah sampai di sana, memintalah, karena setiap tamu pasti diberikan oleh tuan rumahnya permintaannya. Karena ibu sudah sampai di rumah Allah, ibu sudah masuk ke rumahnya. Dan tuan rumah sedang menunggu apa yang ibu ingin pinta di sana. Pasti dikasih, karena sudah tamu Allah. Itu makanya ibu kalau pergi haji, pergi umrah, apa yang nak pergi haji besok kah? Tolong doakan. Tolong doakan kami yang tinggal kah. Yang belum berangkit supaya capek. Dimudahkan urusannya supaya capek. Ya. Kalau ada kawan ibu yang menitip doa, doakan. Karena Allah menanti doa orang yang haji, karena tamu Allah ni. Doa. Ya, alun dapat menantu, minta situ. Ya. Iyalah, kalau payah ibu dapat menantu, minta situ. Ya Allah, ambo ingin menantu. Ya. Minta di muka Kaabah tu, ambo ingin menantu. Ibu sabuin jale-jale. Kayu. Gagah. Putih. Ya, PNS. Saleh. Ya toh? Ustaz. Ya, kalau jale-jale ya. Jangan salah kirim lah besok. Ya. Pokoknya ibu mintalah sebanyak-banyaknya. Itu kata Nabi begitu. Karena ibu tamu Allah. Masa tuan rumah tidak meminta, tidak ngasih apa yang diminta tamunya? Inilah. Ibu kalau ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu sidang taklim yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Ali Imran ayat 97. Ya, surat Ali Imran ayat 97. Nah, kita baca ayatnya ya, Ali Imran 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, dan hak Allah di mana manusia melakukan perjalanan mengunjungi rumahnya, Baitullah, itu hak Allah. Bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan kepadanya, dan siapa yang kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta. Itu arti sederhananya surat Ali Imran 97. Ini ayat menjelaskan tentang haji ya, haji. Haji itu disepakati hukumnya wajib, tidak ada perbedaannya, hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Ada beberapa hal yang menarik kalau kita perhatikan surat Ali Imran 97 ya. Kata Allah, walillahi 'alan nasi. Ya. Hak Allah manusia berjalan mengunjungi rumahnya. Jadi haji itu redaksinya unik. Unik. Apa uniknya, Ibu? Kalau
Kalau salat itu perintahnya tegas, aqimus shalah. Betul ya? Dirikan salat, itu kalimat imperatif namanya, fi'il amar, perintah. Yang namanya perintah tidak ada tawar-menawar di situ. Ya. Jadi kalau salat, dirikan salat, aqimus shalah, itu salat. Kalau zakat sama, atuz zakah. Begitu ya? Bayarkan zakat. Perintah juga ya? Perintah juga. Kalau puasa, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berpuasa. Jelas, tegas. Kalau haji enggak ibu ya? Allah enggak berkata haju, hajilah kalian. Allah enggak berkata kutiba alaikumul haj, diwajibkan haji. Enggak. Allah hanya berkata hak Allah manusia berjalan mengunjungi rumahnya. Ini jenis kalimat khabari namanya. Kalimat berita. Allah kasih berita saja bahwa Allah punya hak dari kalian. Hak Allah dari manusia apa? Bahwa manusia itu datang berkunjung ke Baitullah. Itu hak Allah. Jadi haji ini beda dengan salat. Salat wajib, dipaksa. Ada perintah. Zakat perintah juga. Puasa perintah juga. Kalau haji tidak, berita. Ada hak Allah, kata Allah. Apa tu hak Allah? Bahwa kamu berjalan mengunjungi rumahnya. Itu kenapa orang yang datang menunaikan haji, dia berkata, berteriak, labbaik Allahumma labbaik. Kami datang memenuhi panggilan, bukan perintah. Betul ibu ya? Orang yang haji tidak berkata, kami datang memenuhi kepanggilan, memenuhi perintahmu ya Allah. Kami datang memenuhi kewajiban kami ya Allah. Tidak. Kami datang memenuhi panggilanmu. Karena haji itu Bapak Ibu sifatnya panggilan. Bukan perintah. Bukan. Panggilan. Itu makanya dulu diceritakan di surat Al-Hajj ayat yang ke-27. Itu Nabi Ibrahim setelah merenovasi Ka'bah, Allah berkata, azin finnas bil haji. Panggillah manusia untuk haji. Panggil tuh. Tidak ada TV itu. Tidak ada mic itu. Tidak ada WA group itu. Tidak ada. Masa Nabi Ibrahim tidak ada WA group? Mana ada? Tapi Ibrahim di tengah padang pasir disuruh memanggil seluruh manusia di sepenjuru bumi. Makanya Bapak Ibu yang datang ke sana karena mereka mendengar panggilan Allah. Yang tak datang ke sana, pakat. Ya, tidak tak dengarnya lo tuh. Bisa jadi gitu kan? Ya kan tak dengar namun tidak datang ke situ tuh. Itu ada syarat nanti kan? Artinya kalau dia punya syarat cukup semua, tidak datang, berarti kan tak dengar panggilan tuh. Ya dah. Dah pakat nama tuh. Kecuali nyolai tak dengar, cuman tak mampu loh. Mungkin dek sakit badan, mungkin dek piti kurang, mungkin dek ikut perjalanan tak aman, itu bukan tak mendengar nama itu. Tapi langkuk sudah, perbekalan, fisik kuat sudah, akal baik sudah, anda yo pai loh. Pakat. Kan panggilan tuh, yang mendengar panggilan kan ada telinganya baik. Yang tak mendengar panggilan berarti kan apalagi namanya kalau tak pakat. Ya gitu tuh. Kecuali bu lah berencana, lah berniat, lah berusaha tapi tidak tercapai, itu lain soal ya. Nah ini bedanya puasa, salat, zakat dan haji. Karena haji itu ibadah panggilan sifatnya. Itu makanya kita kalau datang ke sana teriakannya labbaik Allahumma labbaik, ya Tuhan kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Bukan memenuhi kewajiban kami, memenuhi panggilanmu. Itu makanya ibu-ibu begitu sampai di Ka'bah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, air matanya bercucuran. Ya. Karena ini ibadah kasih sayang, ibadah kelembutan yang kita dipanggil saja. Tidak ada dipaksa-paksa, diancam-ancam, tak. Ini panggil. Makanya rata-rata ibu-ibu kalau sudah sampai di Ka'bah tu pertama haji dulu tu,
Itu biasanya air matanya mengalir. Kenapa? Karena ibu sudah sampai ya memenuhi panggilan tuan rumah. Itu ya. Nah, tuh satu. Itu kenapa redaksinya tidak perintah ya. Redaksinya kalimat berita atau khabari namanya. Hak Allah manusia berjalan mengunjungi rumahnya. Tidak ada kewajiban. Hak Allah. Ya walaupun kewajiban maksudnya. Tapi berita biasa saja. Tidak ada seperti salat, aqimus salat, atuz zakah kalau zakat, kutiba alaikumus siyam kalau puasa. Haji tidak. Beda. Memang beda haji ini ibu. Yang kedua redaksinya, Allah sebutkan kalimat manistata'a. Manistata'a, siapa yang mampu. Begitu ya. Ini bedanya dengan yang lain Bapak Ibu ya. Ini disebutkan secara tegas bagi siapa yang mampu. Kenapa begitu? Karena semua ibadah memang menuntut kemampuan. Salat memang menuntut kemampuan, zakat menuntut kemampuan, puasa menuntut kemampuan, tapi kemampuan dalam haji beda Ibu. Gini. Kalau salat yang dibutuhkan hanya kemampuan akal. Selama akal ibu masih sehat, walaupun tak ada menggari badan tu lain, tapi akal masih ada. Nyo tak ada menggari ibu, yo mato-mato tak menggari lain. Bisa jadi begitu. Ya kan? Tapi akalnya masih ada. Masih tahu nyo jepiti. Tanda masih ada akal itu. Iya tu. Tetap wajib salat ibu. Tak ada cerita itu. Wajib salat itu. Selama akalnya masih ada, masih mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, wajib salat. Tak ada cerita tidak. Walaupun tak ada yang bisa menggarik lah, maka dia dengan isyarat saja, dengan hati saja. Tetap tidak boleh tinggal salat selama akalnya masih ada, karena salat hanya membutuhkan kemampuan akal. Kalau puasa, yang dibutuhkan hanya kemampuan fisik. Maka orang miskin wajib puasa. Dia mentang-mentang miskin, namun tak satu puasa lah, tak bisa tu. Karena puasa tu yang dibutuhkan fisik saja. Makanya yang sakit tak puasa. Ada qada, ada fidyah. Kalau permanen sakitnya fidyah. Orang yang tua bangka, kan fisiknya bermasalah tu, tak puasa. Ya tak? Orang yang hamil, menyusui, kan fisiknya bermasalah tu, tak puasa dia. Karena puasa yang dibutuhkannya kemampuan fisik. Kalau zakat yang dibutuhkan hanya kemampuan finansial, harta. Walaupun dia cacat, walaupun dia tidak bergerak lagi, hartanya masih ada, cukup senisab, wajib zakat. Tak ada cerita kalau dia punya kemampuan harta. Kalau haji ibu, ketiga-tiganya. Kemampuan akal, kemampuan fisik, kemampuan harta. Bila salah satunya tak jadi haji. Tak jadi wajib. Bisa jadi akalnya sehat, fisiknya tak sehat. Duitnya banyak, tak wajib. Boleh jadi badan sehat, akal sehat, duit tak ada. Tak jadi juga. Boleh jadi duit banyak, badan sehat, akal kurang. Ya dah. Iyalah, tak ada lagi. Ya, mana yang baik yang buruk tak beda lagi itu. Itu haji itu kenapa sekali saja seumur hidup? Karena kemampuan yang dituntut itu sempurna. Kemampuan yang ada pada salat ada pada haji. Kemampuan pada puasa ada pada haji. Kemampuan pada zakat juga ada pada haji. Itu kenapa haji itu ibadah yang paling berat, paling sempurna, dan karena itu cukup sekali saja seumur hidup. Karena akumulasi dari semua itu ada pada zakat. Itu kenapa dieksplisitkan manis tata'anya, bagi siapa yang mampu. Nah, lalu kata Allah, waman kafara. Nih, waman kafara, siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Kenapa soal haji ditutup dengan kafir? Kafir. Ini ada hadis menjelaskan, ya, hadis riwayat At-Tirmizi. Kata Nabi, man malaka zadan, siapa yang sudah memiliki kemampuan bekal, uang dia cukup, untuk keluarga yang tinggal juga sudah cukup. Warahilatan,
tuballighuhu ila baitillah, dan dia punya kendaraan yang bisa mengantarkan dia ke sana. Ada pesawat sekarang. Dulu ada kuda, ada kapal laut. Dan kata Nabi, walam yahujjah, dia tidak juga berangkat haji, fala alaihi an yamuta yahudiyan au nasraniyan, kalau dia mati maka matinya Yahudi atau Nasrani. Ini ya. Uang cukup untuk berangkat, bekal ada, yang di rumah bekal ada. Kendaraan ada yang bisa mengantarkan dia ke sana. Dia tidak juga berangkat haji, kata Nabi, kalau dia mati, matinya Yahudi atau Nasrani. Ya. Itu kenapa penutup ayat haji, waman kafara, siapa yang kafir. Nah, ini kalau tidak juga berangkat nih, ya mungkin berangkat tuh kan karena kita tidak bisa mengatur kan. Yang pasti dia sudah menabung, tuh buktinya tuh. Makanya Bapak Ibu nih, ya kalaupun tidak sempat berangkat karena antri panjang, minimal buka rekening haji dulu. Kok mati, kok ditanya malaikat, ada bukti. Ada bukti. Iya. Ibu sudah haji, sudah berencana, tapi belum berangkat. Apa buktinya? Nih, tabungan. Nah, tapi kalau ibu bapak tidak ada tabungan haji, mati. Ditanya malaikat, jawabannya apa? Buktinya apa? Tidak ada dokumen yang bisa ditunjukkan. Makanya itu bukti itu, ya. Yang kalau soal berangkat kan kadang-kadang kan kita kan ada aturan regulasinya ada. Mungkin antrinya bisa 17 tahun, awaklah pensiun kan, tak kerja kalau itu tidak apa-apa. Tapi ibu bapak sudah ada niat, rencana, sudah nampak tuh. Ya, kalau tidak juga, kalau mati dia kafir. Memang ada ibu-ibu ni sebagian ini masih tak kanai baru kadai toko segala macam, apa nak majak pergi haji itu. Ibu kalau mati Yahudi nanti Nasrani, kafir mati itu. Iya. Nah, itu kenapa ayat tentang haji ditutup dengan redaksi kafir. Itu rahasianya tuh. Itu Bapak Ibu hebatnya haji ini ya. Begini. Bapak Ibu kalau salat, karena outputnya beda nih Ibu ya. Itu kenapa ini sempurna ini haji ini, karena outputnya beda. Kalau salat, output salat itu adalah orang yang apa namanya itu, suka damai, tidak ingin bertengkar, tuh orang yang salat begitu tuh. Karena dia salat assalamualaikum, assalamualaikum, damai, damai, itu ya. Selamat, selamat. Kiri kanan tuh. Orang yang salatnya benar, pasti hidupnya damai, pasti suka teman. Jadi kalau ada ibu-ibu ya rajin ke masjid tapi musuh sabalik, pada esok salat ibu. Ada yang salah. Ya. Mana mungkin bisa ibu mau pakai musuh sekeliling ibu salam kiri kanan. Berarti salat ibu tidak berpengaruh namanya itu. Ya. Nah, ibu-ibu geser ke depan dikit supaya ibu yang di belakang yang terlambat bisa tempat. Nah, ini yang namanya tafassahu fil majalis, berlapang-lapang di majlis. Kalau berlapang-lapang di majlis, Allah lapangkan pula hidup kita. Kadang tu ibu-ibu kau nampak kawan lah tagak-tagak di belakang tu lah terlambik saya lah. Tak begitu ibu. Maju gitu, geser. Ibu contoh tu. Asailah. Itu yang assalamualaikum tadi tu. Ibu assalamualaikum, ya selamat bikin orang keselamatan orang ya tu. Awaklah selamat orang nak bikin bagaimana. Awak dapat duduk, lebih bisa munjur kawan teragaklah belakang. Ya tu. Terima assalamualaikum ibu. Nah, itu tu. Jadi ibadah tu membentuk apa kepribadian orang tu, baru ibadah yang benar gitu. Itu makanya banyak orang salat tapi tidak bisa mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar itu ya. Kenapa? Ya karena memang tidak berdampak salat itu dalam hidupnya. Baik. Jadi salat itu menghasilkan orang yang salam, damai. Kalau puasa menghasilkan orang yang imsak,
Imsak ya. Yang mampu menahan dirinya. Aku puasa tu ibu kalau dicaci maki orang, ibu kan berkata pada diri ibu ya, ini shaim, saya puasa, saya lagi puasa. Tak ada menjawab, tak ada membalas. Ibu kalau dicaci maki orang, imsak. Makanya orang kalau puasa, pasti dia mampu menahan dirinya. Pasti dia bisa sabar, karena buah daripada puasa itu adalah imsak. Ya, ndak keluar sadonya loh yang tak dan terasuknya, tahan dulu. Itu namanya imsak. Kalau zakat melahirkan orang yang peduli, walaupun kepedulian kau tak paso. Ya, karena bacalah di At-Taubah 103 nanti. Karena zakat itu dipaso. Khuz min amwalihim sadaqah, ambil paksa zakat mereka. Zakat kau bakal diwajibkan ibu di orang kikir tu. Kalau orang kau tak kikir, tak akan wajib zakat. Selesai dengan sedekah. Tapi kalau tak diwajibkan, tak akan sedekah lah. Nyutimbun. Ibu makuk berzakat sampai senisab tak? Itu syarat berzakat kan? Sampai senisab tu kan ibu simpan tu. Kalau ibu simpan, ibu bagi dekat senisab lah tu. Kan tak ada kikir mesti simpan itu. Ciri orang kikir tu menyimpan ibu. Orang kikir kau kerajonya menyuruhan. Tak betul? Allazi jama'a amalan wa adadah, tak begitu? Ciri orang kikir kau menimbun-nimbun. Itu ciri orang kikir tu. Iya tu. Itu tanda kikir tu ibu. Ibu menyimpan, pi bahasa ibu menabuang. Kikir tu. Itu indikasi sifat kikir begitu. Iya, kalau ndak begitu ibu tak akan kalau tak dipaksa berzakat tak akan luar beko tu. Nyimpan saya tahu di beko tu mah. Dah betul. Memang orang menyimpan itu dulu di kampung ibu tak kana ambo dulu tu mak. Aduh ibu-ibuku suku menyuruhan sambah. Ndak ibu. Salah masak sambal ke ibu nyotingan seketik di luar. Yang lain masuk ke buat tampik tidur tu. Tak tahu ya. Sampai lupa ibu ko laba bulu sambal tu dalam bawah tu. Baru sambal suruh di bawah tu ya. Ya tahu. Ni menyuruh tu. Ndak kikik nama itu. Kalau orang ndak kikik akan nyuruh anak tu. Buka saja. Biarlah, makanlah, dah betul. Nyuruh-nyuruhan tu kikik tu ibu. Jadi ibu kalau menyimpan tu ada potensi kikir di hati ibu tu. Tu maka diwajibkan zakat tu. Kalau ndak diwajibkan dak yuk keluar lah. Tu filosofi itu. Jadi ibu jangan bangga lo banyak berzakat tu, kikir ibu tu mah. Kalau ndak kikir ibu dah banyak punya itu cayolah kamu. Dapat bagi, dak betul. Ya begitulah. Jadi zakat itu memang melahirkan orang yang peduli, tapi kepedulian dalam catatan terpaksa. Beda haji ibu ya. Kalau haji mabrur, al-hajju al-mabrur, laisa lahul jaza ilal jannah. Begitu. Setiap kata haji selalu dikaitkan dengan istilah mabrur. Mabrur ya. Dan mabrur ini ibu, itu puncak dari ketinggian spiritual manusia. Mabrur namanya. Nanti Bapak Ibu baca di surah Ali Imran ya. Ciri orang mabrur itu ayat 92. Ali Imran 92. Apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak layak disebut mabrur sebelum memberikan yang paling kamu cintai. Beda ibu ya. Zakat tak paso, lagi beragi tak paso. Kalau puasa imsaknya. Kalau salat ya salam damai-damai. Tapi kalau haji mabrur ibu. Dan mabrur itu bukan sorbannya kadang. Bukan jubahnya panjang. Enggak, bukan tasbih enggak begitu itu. Mabrur itu perilaku. Apa bentuknya? Dia kalau memberi selalu yang paling dia cintai. Maka pemberian yang begini atas dasar cinta. Tak terpaksa oleh kau. Ibu kalau beragi ke anak yang paling buruk, yang paling rancak. Kenapa yang paling rancak ibu bagian ke anak ibu? Cinta. Inilah adu ayam, dado ayam, pau ayam. Mana banyak nagiangnya ibu? Dado. Ini ke ibu agen ke anak cucu ibu, yang dadonya atau yang paunya?
Dadonya pau apa bi daging bagian kinyo ikut ibu tulang se punya bi kalau tahu. Tak begitu ibu ya? Kenapa begitu? Padahal ibu suka juga makan daging ayam tu, tapi kesukaan ibu kesampingkan demi membahagiakan dia kena cinta. Maka orang haji ni ibu semua sudah lengkap. Hatinya dipenuhi dengan cinta. Itu kenapa kalau dia memberi, itu yang paling dia cintai. Ibu ciri ibu yang lapai haji kuah, ibu mabrur ndak? Misal doto dua di rumah, cie Innova baru, cie Kijang lamo, dipinjam orang Sabalah, yang mai ibu pinjamkan. Kijang ya, Kijang. Sudah baik, bagus, cuman ndak mabrur. Yang mabrur Innova bawa pak, yang Kijang tinggal untuk ambo. Tak mudah jadi mabrur ke ibu. Jadi ibu kira murah sama mabrur ke. Itu puncak. Ya. Karena orang haji itu ibu, dia sudah ditempa dengan akhirat. Orang yang pulang haji itu ibu, dia sudah pulang dari akhirat itu. Dia hidup untuk yang kedua kali itu. Kenapa begitu? Karena haji itu ada ritual pokok namanya wukuf. Wukuf ibu ya. Wukuf ini ibu dari kata waqafa. Waqafa ini tagak. Kalau qiyam tagaknya cuma, tapi tagak dari duduk. Makanya qiyamau wa qu'udau. Jadi duduk tagak itu namanya qiyam. Tapi kalau tagak tidak berhenti-berhenti namanya wukuf. Tagak. Di Arafah itu ibu, ini ritual wukuf yang sebenarnya wukuf ya. Ibu merasakan berdiri di padang mahsyar itu. Di padang mahsyar itu ibu kita akan berdiri 50.000 tahun. Tidak ada tempat duduk, tidak ada tempat istirahat, matahari dekat dengan kepala manusia. 50.000 tahun berdiri. Makanya ibu di padang Arafah itu tidak boleh pakai tutup kepala. Tak boleh pakai alas kaki. Baju tutup yang laki-laki dua potong saja. Itu yang wukuf itu berdiri di atas batu tu, pokoknya wukuf di tengah hari mulai. Tak begitu? Wukuf itu mulai bukan pagi ibu. Setelah zuhur sampai maghrib. Tak begitu? Itu di puncak panas tu ibu. Hamka bercerita ketika dia haji, ada sebuah tulisan Hamka itu orang di padang Arafah itu ibu lebih separuh mati itu. Ya. Di padang Arafah itu lebih separuh mati. Kenapa orang mati? Panas. Maka di padang mahsyar itu di Arafah itu tidak ringan urusannya ibu. Ya. Makanya orang kalau di padang Arafah itu ibu banyak yang mati di situ tuh. Nah kini pakai tenda, pakai AC, pakai karpet, pakai kasur. Itu kok pulang haji perangai gitu ya. Karena tidak dibentuk. Karena dia tidak merasakan mahsyar di situ. Ya ibu. Zaman Nabi tidak ada tenda ibu. Tidak ada tenda, tidak ada kayu, tidak ada kipas angin, tidak ada. Sejak mulai tengah hari sampai maghrib, sampai sore berdiri. Berdiri itu ibu. Itu makanya namanya wukuf, bukan qu'ud, bukan julus. Ibadah itu namanya wukuf. Arti wukuf kok tagak. Makanya di padang Arafah kok tagak sadonya, tidak duduk lah. Mati dah. Kenapa? Surga menanti kalau mati, apalagi? Kalau dia mati, surga langsung. Nanti saya bacakan hadis-hadisnya. Ambo kalau ambo Raja Salman ibu, mendak ambo lah masalahnya. Ambo badian haji balik kan dulu. Wukuf itu biar manusia merasakan seperti apa itu mahsyar. Ini baru setengah hari, ini 50.000 tahun. Cuma orang kalau dulu zaman sesu, orang kalau pulang haji, yo berubah perangainya ibu. Jadi contoh teladan di orang sekampung, tak betul. Karena mereka pulang dari padang mahsyar itu.
Tu makanya al-haju bi Arafah, yang namanya haji itu di Arafah tu lah tu. Itu kenapa disebut Arafah, dengan berdiri di sana mereka kenal dengan hidup ini. Pasal dunia aku memang tak ada nilainya. Memang ada kehidupan yang payah nanti yang akan kita lewati di akhirat. Tuh. Itu kenapa orang kalau sudah pulang haji, hatinya dipenuhi rasa cinta. Kenapa? Karena dia sudah pulang dari padang mahsyar tu. Begitu harus itu. Tu maku dulu zaman sesu orang kalau pergi haji berlapis sekampung nak. Jo tangisan sado tu mah. Bakok itu 1% kemungkinan pulang itu. 99% mati itu. Yang paling banyak mati di Arafah tu lah tu. Karena Arafah tu puncak panas bumi di situ tu, titik itu. Dari tengah hari tagak tu. Tagak ibu tu ada batu tuik kepala tu. Bayanglah tu angin itu. Ini baru setengah hari, apalagi 50,000 tahun. Itu rahasianya kenapa orang kalau pulang haji, yo sempurna perilakunya. Kenapa? Karena dia sudah kembali daripada akhirat. Itu padang Arafah tu miniatur akhirat itu. Cuman sayang sekarang orang tak merasakan lagi itu. Karena sudah difasilitasi dengan segala macam kesenangan. Itu makanya tadi saya ya bercita-cita begitu. Ya, tapi saya tak Raja Salman. Ya udah. Ya, kan bisa saja itu. Pokoknya tenda tak ada. Paling tenda untuk orang-orang sakit aja. Yang jamaah haji biarkan sajalah berpanas-panas di Arafah tu. Kok mati Ustaz? Mati ke surga menanti dia, apa lagi? Apa perlu takutkan dia mati? Karena orang ke sana tu memang mencari surga. Ya enggak? Makanya ibu kalau pergi haji aja bercito aja pulang lah. Di situ. Nah, Nabi sebut begitu. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Orang kalau pergi haji, kalau mati, tidak ada balasan untuk dia kecuali hanya surga satu-satunya. Makanya ada hadis sahih Muslim ibu ya, ada sahabat pergi umrah. Jatuh dia dari kendaraannya ibu. Lalu kata Nabi, kafinuh bisaubai. Tolong dia kafankan dengan baju ihramnya saja. Jangan dicari kain kafan ya. Pakaikan kain kafan ihramnya itu. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia itu akan datang menghadap Allah di hari kiamat bertalbiyah. Ini ibu, orang nanti hari kiamat ibu mati apa kiamat, orang ketakutan dibangkit tu. Ya wailana mamba'asana mim marqadina haza. Semua berteriak celaka, 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 panik semua. Orang yang pergi haji atau umrah kalau mati dia akan berteriak labbaik Allahumma labbaik. Oh, surga langsung tu. Beda ibu-ibu yang mati haji, yang mati umrah tu beda nanti hari kiamat tu. Maka kau pergi umrah besok je balik mari lai. Haji besok pergi umrah je balik je lai. Kau balik alhamdulillah. Tapi ibu kalau mau berdoa boleh. Ya Allah, kalau engkau berkenan ya Allah, panggillah saya di sana ya Allah. Tidak ada mati yang paling indah kecuali di sana tu ibu. Mati di tanah suci, sedang diampuni dosanya. Ni Bapak Ibu yang kadang ke berangkat haji gua, berdoalah, ya Allah panggil lampu di sana ya Allah, kalau engkau berkenan ya Allah. Kan? Indah di sana mati itu ibu. Cubalah saya. Kau cuba dah balik marilah. Kalau mau cobalah. Nah itu ya hebatnya haji tadi ya. Jadi hasilnya beda ibu. Kalau salat salam, kalau puasa imsak, kalau zakat sedekah, orang yang empati. Nah, kalau haji semua dia berada di puncak itu semua. Kalau memberi dengan rasa cinta, tidak ada paksaan, dan itu pun yang paling dia cintai yang diberikannya. Tidak ada lagi hidup orang kalau sudah haji ibu, hidupnya mengalah. Kenapa? Karena dunia bagi dia tidak penting lagi, karena dia sudah sampai ke akhirat. Dia sudah melihat akhirat. Dunia tidak penting lagi bagi dia. Mau ambil-ambillah. Tak penting. Dia sudah merasakan betul bahwa akhirat itu memang payah. Makanya ibu yang pergi haji tak perlu ibu capek-capek memikirkan dunia ini. Sudah selesai ibu, mabrur sudah. Kalau suami ibu diambil orang, ambillah. Apa masalahnya? Tak ada masalah. Ya, tu. Dulu dia bukan punya ibu juga. Sebentar lagi dia mati juga tu. Sekarang diambil orang, ya tak apa-apalah. Kalau nyoba balik ibu terima. Minimal ibu laringan. Besok 7 hari ibu menghadapi. Kini 3 hari sudah. Ringan tu.
Tak. Tu ibu berang-berang. Tu ibu marah-marah. Lebih ringan tu. Biasanya 7 hari ibu mabennya. Kini 3 siko. Nencik lalu masjid lah. Mana salah lah. Kan adil kan 3 tu. Jadi orang kalau sudah haji tu ibu, hatinya tidak ada lagi tu. Sekat-sekat sudah selesai. Apa yang perlu dia fikir? Tidak ada. Dia sudah sampai ke akhirat. Tu ya. Itu hebatnya haji tu ibu. Itu tadi saya katakan orang kau kalau tidak berubah pulang haji dia kan tidak merasakan akhirat di situ loh. Di Arafah tu malah sana-sana golek-golek loh malah tu. Dak tagak ibu di Arafah tu dah di batu tu ibu tagak mereka sampai sore. Harusnya begitu itu, ya. Nah, selain daripada ini ibu, banyak hadis-hadis menjelaskan tentang keutamaan haji. Mari kita baca hadisnya. Hadis Bukhari ya. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal afdal. Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa amal yang paling besar nilainya di sisi Allah?" Apa amal yang paling afdal, yang paling besar, yang paling utama di sisi Allah? Kata Nabi, 1, imanun billah, iman. Jadi iman ni ibu, ini amal yang paling besar. Ibu kalau beriman matinya sudah surga. Makanya kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah kan? Siapa yang berkata tidak ada Tuhan selain Allah menjelang matinya, la ilaha illallah, mati dia, itulah yang membuat dia ke surga. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan beriman. Dosanya Ustaz, loss. Amal tidak ada Ustaz. Itu kalimat itulah, kalimat tauhid itulah yang membuat dia ke surga. Cukup dengan satu saja, iman. Itu makanya saya sering katakan tuh ibu, kalau bapak ibu nanti sakratul maut, tolong dituntun ini kalimat nih. Cukup ini kalimat saja. Karena setan ibu akan mencabut iman waktu mati itu. Itu makanya telinganya dituntun dengan la ilaha, karena telinganya masih ada. Ya, makanya kalau mati jangan sendiri, berkawan. Ya, jadi kawan nih, ada yang menuntun. Makanya saya sering katakan ke jamaah tu, kalau bapak ibu dibawa ke ICU, jangan mau. Ya, kalau tidak ada yang menemani di ICU itu, dia tidak sadar lah kan. Baru caranya menolak. Ya, dah. Ya, tapi keluarga harus paham. Kadang ibu dibawa ke ICU tu, di ICU tu ibu tidak ada lagi pertolongan, karena dokter dah paham dia. Dokter itu kalau kesadaran orang di bawah sekian, dia sudah mati tu. Cuman di ICU itu SOP. Saya dah pernah ke ICU ibu. Ada keluarga teman orang tuanya sakarat, bawa ke ICU, saya tanya dokter, "Dok, bisa nak ditemani ke dalam?" "Silakan Pak, silakan." Masuk saya temani. Tidak ada dibantu dokter, dipasang alat-alat saja, ukur-ukur ini aja. Tu dokter kan celik-celik jauh saja lah. Tak mati lu ni. Ya begitu tu ibu, tidak ada lagi. Karena dia tahu tidak ada lagi obat yang bisa menolong dia. Obat apa lagi? Dia ada sakarat. Yang bisa diselamatkan di hari itu adalah imannya. Itu satu-satu yang bisa diselamatkan, imannya. Nah, menyelamatkan iman itu dengan kalimat tauhid tadi. Itu kenapa kata Nabi, amal yang paling afdal itu adalah iman. Jangan mati tercabut iman kita. Tuh. Yang kedua apa lagi kata Nabi? Jihadun fisabilillah. Setelah iman, ya, jihad, perang di jalan Allah. Makanya orang kalau perang mati surga. Kalau dia mati masuk surga, bukan hanya dia, 70 keluarganya tambah lagi bonus bawa. Ini amal yang paling besar nih, jihad nih. Tuh maka dulu para sahabat tuh Bapak Ibu, gini, setelah terjadi perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 Hijrah, terjadi perjanjian damai ini, perjanjian Hudaibiyah ini. Tidak ada perang lagi sampai penaklukan kota Makkah. Di tahun 6-7 ini namanya tahun pengiriman utusan, namanya Amul Bi'sah. Diutuslah ya sahabat untuk membawa surat Nabi berdakwah ke raja-raja. Ke Mesir, ke Persia, ke Romawi. Itu raja-raja disurati Nabi itu supaya beriman. Dan Bapak Ibu, semua utusan Nabi itu mati. Dipenggal lehernya tuh. Dan mereka tahu itu. Kalau mengantarkan surat Nabi, dipenggal lehernya sana tuh. Tapi begitu surat Nabi selesai, antrian berebut mereka dapat surat Nabi itu ibu. Kenapa? Karena mereka tahu ini, surga langsung otomatis. Itu. Karena jihad itu pahalanya besar. Langsung ke surga tanpa hisab. Kena mati syahid tuh. Makanya ibu-ibu yang mati syahid juga, ya kita ini kalau mati syahid walaupun tidak syahid perang, tetap juga lewat hisab. Tidak dihisab tuh. Melewati hisab, ya udah selesai aja.
Ya, seperti orang yang kata Nabi itu mati tenggelam, mati terbakar, mati dihimpit bangunan, mati ditabrak kendaraan, mati dimakan binatang buas. Ya, itu semuanya loss hisab. Termasuk mati yang melahirkan. Karena mati melahirkan itu sakitnya itu menghilangkan dosa dia semua. Iya tuh. Andai tidak mati pun dosanya dari nol lagi tu ibu yang melahirkan tu. Maka ibu rajin-rajinlah melahirkan. Setiap ibu hamil melahirkan, hilang semua dosa. Kalau ibu mati, surga, mati syahid. Tak ada yang sehebat tu ibu. Nah, karena setara dengan jihad tadi, yang itu semua. Nah, kalau tidak ada jihad, maka kata Nabi, hajjun mabrur, maka engkau hajilah. Haji itulah amal yang paling besar di sisi Allah. Bahkan haji melebihi salat kan? Melebihi puasa. Karena itu yang paling besar kata Nabi, haji. Kenapa haji ibu? Karena haji itu biayanya besar, perjalanannya berat, waktunya lama. Zaman dulu orang haji sampai 6 bulan tak? Apalagi naik kapal zaman siswa. Dia atas kapal itu lebih mati itu. Yalah doyong-oyong kapal ibu sebulan, berapa bulan atas kapal? 2 bulan. Bapak, ibu naik kapal dari Merak Bakauheni, saya lah pusing kepala ndak? Itu Merak Bakauheni itu ombaknya ngeneknya ibu. Iku samudra yang dilewati ibu, nyambung-ngambung ibu atas kapal tu beko tu mah. Di atas kapal lu sampai ke Makkah tu banyak yang mati beko tu mah. Ndak mudah tu maka samu yo jihad orang pergi haji tu ibu. Samu yo jihad, ya. Karena berat. Belum lagi sampai di situ ndak ada otobus buat ibu-ibu ke pergi haji ya, langsung bus. Ibu masya-Allah ke bandara dijapui. Ke asrama dijapui. Naik check-in di bandara naik eskalator. Beko di suta naik berjalan lantai itu. Tahu? Kata pesawat beroda lah. Turun pesawat roda lah. Ya, beko ke hotel auto lah. Japui ke ya bilu ibu ke marasun haji itu tu. Ya dah. Tu makanya samu yo jihad orang dulu pergi haji ibu. Yo balik. Ndak ada auto menjapui, ndak ada auto mantan pergi ke hotel apa segala macam ndak ada. Ya dah. Ibu pernah lihat orang-orang dia pergi orang Afrika kalau haji di mana lalu? Di emperan-emperan tokohnya. Di emperan-emperan masjid itu nya. Busuk dah tanggung dah. Memang cerita tu bakal tahalul tu lujung tu. Nabi tu pergi haji wada tahun ke-10 itu berjalan dari Madinah tu. Nabi sahabat berjalan tu ibu. 10 hari dah berapa hari berjalan tu dari Madinah ke Makkah tu. Itu ihramnya itu dari Zulhulaifah itu. Dari luar kota Madinah sedikit itu. Itu tak tanggung busuknya tu ibu. Keringi apa tu. Memang itu haji tu. Ya tu. Makanya sama ya jihad. Makanya ibu kalau pulang kata Nabi, kalau dia tidak mati di sana, pulang dia ke tanah airnya, kayaumin waladathu ummuhu, pulangnya seperti dilahirkan ibunya. Itu di sahih itu. Ibu kalau pergi haji, tidak mati ibu, pulang ibu, ibu seperti lahir kembali tu, nol dosa ibu tu. Ya? Karena beratnya ibadah itu. Itu kenapa kata Nabi, jihad dan haji mabrur itu satu level. Ya, itu amal yang paling besar di sisi Allah. Nah, hadis berikutnya, ya, hadis dari Abu Hurairah, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Ini hadis Bukhari ini. Siapa yang pergi haji, di sana dia tidak melakukan hal-hal yang sifatnya rafas, tidak melakukan hal-hal yang sifatnya fasik. Maka ibu kalau pergi haji itu jangan selfie bakal panjangan ya tu. Ikut live bagai haji. Ibu pergi haji urusan dengan Allah. Maka ibu kalau pergi haji, yang kodenya pergi haji besok tu HP ibu campaan saja lah. Bila perlu je menelpon-nelpon orang di kampung, orang di rumah kau. Ibu fokus sajalah. Itu. Jangan melakukan hal-hal yang sifatnya rafas. Jangan baca bagara, balabi-labi, bicara baik-baik saja, jangan bertengkar, jangan ribut di orang. Ya dah. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan ibu, baca saja alhamdulillah, innalillah, selesai. Begitu kata Nabi begitu tuh. Kata Nabi kalau dia pergi haji begitu, tidak ada satu cuil dosa pun yang akan tersisa pada dirinya kata Nabi. Dia seperti dilahirkan ibunya. Ibu kalau salat yang diampuni kalau salat apa?
Dosa kecil. Nanti baca surat Hud 114. 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Ibu, kalau salat yang diampuni Allah namanya sayyiat. Sayyiat ini dosa-dosa kecil. Ibu, kalau salat diampuni dosa ibu, iya, tapi tidak semua ibu. Tidak semua dosa ibu diampuni dengan salat tu. Dosa kecil aja. Namanya sayyiat. Macam itu. Di Hud 114. Ibu, kalau puasa yang diampuni zanbun. Ini zanbun ni ibu ekor dosa. Man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Zanbih ya. Jadi dosa tu ada sayyi'ah, ada zanbun. Zanbun ini artinya ekor-ekor dosa. Tak badan dosa loh gua, iku-iku saja gua. Ya. Berarti ujungnya tu. Tak begitu. Berarti ibu jangan dikira ibu puasa Ramadan semua dosa hilang tu. Zanbun saja. Zanbun ibu. Kalau ibu zakat, yang hilang apa kalau ibu berzakat? Dosa kecil juga. Nanti baca di Al-Baqarah 271. Ini Al-Baqarah 271. In tubdus sadaqat fa ni'ma hiya. Kalau engkau menyembunyikan, kalau engkau menampakkan sedekahmu baik, kalau engkau sembunyikan itu jauh lebih baik. Kata Allah, yukaffiru ankum min sayyiatikum, maka dihapus sebagian dari dosa-dosamu. Itu pun sayyi'ah. Tuh, di Al-Baqarah 271. Bacalah. Ibu kalau berzakat, bersedekah, yang diampuni dosa-dosa kecil saja. Itu pun pakai min pula, sebagiannya saja. Jadi kalau ibu bersedekah, yang diampuni sebagian dosa kecil, tak seluruhnya lah. Kalau salat tadi, diampuni dosa-dosa kecil juga. Kalau puasa, diampuni juga dosa-dosa kecil juga. Tapi kalau haji, kata Nabi, seperti dilahirkan ibunya, masih ada enggak dosanya? Itu hebatnya haji itu, ibu. Ibu kalau sudah pulang haji, betul-betul tidak ada lagi dosa yang tersisa di hati ibu. Dalam catatan Allah, los semua, los, habis. Makanya kalau mati dia langsung ke surga kan? Itu tuh. Nah, itu keutamaan haji ibu ya dibandingkan yang lain. Nah, dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dikatakan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wa az-zunub. Hajilah, umrahlah. Antara haji dan umrah, kata Nabi, setiap haji atau umrah itu menghapus kefakiran dan dosa. Jadi orang kalau haji, ibu, kata Nabi, kalau haji dia akan ditutup dari dia faqra, kefakiran. Maka mustahil orang pulang haji miskin. Saya tidak pernah lihat ibu, orang kalau pulang haji jatuh miskin. Kenapa? Karena kata Nabi, haji itu menghilangkan al-faqra. Haji itu menutup pintu miskin. Ya. Cuman karena kita ini kadang setan ibu, pikir para banyaknya tuh. Ya. 50 juta dan 70 juta. Ya, toh? Padahal kalau dia berangkat itu tidak akan miskin. Nabi sudah jamin tuh. Perhatikan ibu, pernah tidak ada orang pergi pulang haji itu jatuh miskin dia? Tidak ada ibu. Yang ada justru hartanya bertambah. Dalam hadis Ibnu Umar, Nabi berkata, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum wa ajabu wa asalu fa'atahu. Kata Nabi, orang yang haji itu tamu Allah. Maka kata Nabi, kalau engkau tamu Allah sampai di sana, memintalah, karena setiap tamu pasti diberikan oleh tuan rumahnya permintaannya. Itu keuntungan haji ibu. Karena ibu sudah sampai di rumah Allah, ibu sudah masuk ke rumahnya. Dan tuan rumah sedang menunggu apa yang ibu ingin pinta-pinta di sana.
Pasti dikasih karena sudah tamu Allah. Itu makanya ibu kalau pergi haji, pergi umrah, no pengen ke haji besok ka, tolong doakan. Tolong doakan kami yang tinggal kuah. Yang belum berangkit supaya capek. Dimudahkan urusannya supaya capek. Ya. Kalau ada kawan ibu yang menitip doa, doakan. Karena Allah menanti doa orang yang haji, karena tamu Allah nih. Doa. Ya, yang belum dapat menantu, minta situ. Ya. Iyalah, kalau payah ibu dapat menantu, minta situ. Ya Allah, ambo ingin menantu. Ya. Minta di muka Kaabah tu, ambo ingin menantu. Ibu sabuin jale-jale. Kayu. Gagah. Putih. Ya, PNS. Saleh. Ya toh? Ustaz. Ya, kalau jale-jale ibu ya. Jangan salah kirim lah besok. Ya. Pokoknya ibu minta lah sebanyak-banyaknya. Itu kata Nabi begitu. Karena ibu tamu Allah. Masa tuan rumah tidak meminta, tidak ngasih apa yang diminta tamunya? Inilah. Ibu kalau bertamu ke rumah ibu, ibu undang ambo ke rumah ibu. Ustaz, ke rumah lah Ustaz, kalau ada apa acara di rumah, undang Ustaz. Ambo datang ke rumah ibu. Apapun yang meminta, beko makanan tu ibu agi tu mah. Maka minta bungkui pun ibu bungkuin beko tu mah, ada tahu? Cuma ambo malu tu minta dibungkuinya. Ya. Tapi begitulah sifat tamu. Ya kan tamu tu raja. Di rumah Allah tu ibu jadi raja. Minta sajalah ke tuan rumah. Makanya Allah Maha Kaya tadi kan. Kan surat Ali Imran 97 ini ditutup dengan kalimat apa? Allah Maha Kaya. Dah begitu. Kenapa ayat haji ditutup dengan kalimat Allah Maha Kaya? Supaya kita minta di sana. Itu maksudnya tu. Kan bisa saja Allah menyebutkan sifat yang lain kan? Faman kafara fa innallaha azizun hakim, bisa enggak? Bisa. Faman kafara fa innallaha alimun khabir, bisa enggak? Banyak sifat Allah tu. Kenapa ketika bicara haji di penutup haji tu fa innallaha ghaniyun, Allah Maha Kaya. Kenapa? Engkau kalau haji, engkau sedang berhadapan dengan zat yang Maha Kaya, pinta sebanyak-banyaknya. Begitu tu. Tu makanya kata Nabi di sana tu minta. Tentu pinta yang paling hebat tu akhirat, dunia. Kau ngenek kau. Ibu minta tu, maka ibu kalau pergi tawaf haji umrah, apa doa yang paling? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada tu mintanya banyak-banyak. Wa qina azab. Akhirat lah ibu minta. Tapi kalau ibu ingin minta dunia, pintalah. Pinta. Bisa jadi ibu menghadapi banyak masalah. Mungkin apa aku penyerengi panjang saya, ya Allah. Ya tolonglah suami yang berkuah, lunaan lah ya Allah. Ya tu. Sehingga pulang apa aku lambi saja lah itu. Aduh, doa ibu dijabah tu. Ya tu. Dah ada lah ya kan, lah lunak saja lah. Itu mintalah. Kalau tak ibu berdoa minta, kuatkan ambo ya Allah menghadapi suami yang macam tu. Ya. Kok kari aja apa tu nya, tak mau lunaknya lah. Awak tambah kekuatan lah. Itu tu. Pokoknya ibu di sana mintalah. Itu kenapa penutup ayat haji itu ghaniyun. Fa innallaha Allah Maha Kaya. Mintalah sampai berhadapan dengan Allah di rumahnya, jangan lupa minta. Karena Allah menunggu doa kita, minta kita. Pinta. Itu ya. Pinta. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu ya. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.